Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Insya Allah sehat ya semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Slamet Riyadi, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Teknologi Hasil Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asam salisilat. Ada yang tahu apa itu asam salisilat? Oke, kita langsung masuk saja ya. Asam salisilat adalah obat topikal murah yang digunakan untuk mengobati sejumlah masalah kulit seperti jerawat, kutil, ketombe, dan masalah kulit lainnya. Hingga saat ini asam salisilat masih digunakan dalam terapi verrucous, psoriasis, dermatitis seborrheic pada kulit kepala, dan ikotosiosis. Penggunaannya semakin berkembang sebagai bahan peeling dalam terapi penuaan kulit, misalnya hiperpigmentasi, inflamasi, dan akne. Ada 3 faktor yang berperan penting pada mekanisme keratolitik asam salisilat, yaitu melarutkan ikatan korneosit, menurunkan ikatan komeosit, melarutkan semi interseluler, dan melonggarkan serta mendisintegrasikan korneosit. Turun asam salisilat diperoleh dengan mengubah struktur melalui pengubah gugus karboksil, substitusi pada gugus hidroksil, modifikasi 12 pada gugus karboksil dan hidroksil, serta memasukkan gugus hidroksil atau gugus lainnya. Mekanisme kerja zatinin adalah pemecahan struktur desmosom yang menyebabkan mekanisme bekerja asam salisilat topikal. Efek desmolitik asam salisilat meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi. Struktur senyawa itu adalah misalnya C7H6O3 ya kan. Gambarnya seperti di atas ini. Di atas apa di sini? Oke lah. Begitu. Kegunaan senyawa asam salisilat. Ada yang tahu kegunaannya kan kawan? Oke, saya sedikit memberitahu kegunaannya. Kegunaannya ada 2, pada bidang bahan pangan sama pada bidang kosmetik. Pada bidang bahan pangan, yaitu berguna untuk menjaga daya awet, sehingga kita kalau mempunyai bahan pangan, kalau bisa ada senyawa asam salisilat, itu bisa membuat bahan-bahan kita menjadi awet. Yang kedua, mempercantik tampilan luar bahan makanan, sayur dan buah. Nah, jika ada senyawa asam salisilat, maka bahan sayur atau buah itu akan terlihat cantik, lebih mengkilat, lebih bagus lah ya. Yang ketiga itu pada sayur untuk mencegah hama. Jadi asam salisilat ini mempunyai fungsi mencegah hama dari sayuran, sehingga sayuran yang akan dihasilkan nanti akan bagus ya. Yang keempat yaitu pada buah untuk menjaga jamur. Jadi asam salisilat ini berfungsi untuk menjaga jamur juga ya. Pada bidang kosmetik, asam salisilat digunakan bagian luar tubuh ya guys, luar tubuh kulit sebagai antiseptik lemah serta keratolitik, melarutkan sel-sel kulit mati. Jadi asam salisilat tuh kalau bagi tubuh tuh bisa menghilangkan sel-sel kulit mati, jadi bisa membersihkan gitu. Lanjut kita ke selanjutnya, sifat atau karakteristik senyawa asam salisilat. Sifatnya itu ada asam salisilat berupa bubuk berwarna putih yang mudah larut dalam alkohol, tetapi sukar larut dalam air. Dia larutnya dalam alkohol, tapi kalau dalam air dia tidak larut. Yang kedua itu bukan pestisida, tetapi jenis antiseptik. Bukan racun ya, tapi dia tuh untuk mencegah, itu melindungi kayaknya dari bakteri ya kan. Yang ketiga itu tidak berwarna, menjadi kuning pada larutan dengan bau kenari pahit. Itu sifat
Selanjutnya dari sifat fisis, yaitu titik leburnya tuh 1-2 derajat Celcius, titik didihnya tuh 197 derajat Celcius, kerapatannya 4,2, tekanan uapnya 1 mmHg pada 30 derajat Celcius, daya ledaknya 1,146 gram per kilometer kubik. Titik nyalanya dari itu 76 derajat Celcius ya kawan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat senyawa asam salisilat terhadap kesehatan masyarakat manusia maksudnya. Maaf ya. Oke, manfaatnya itu asam salisilat bekerja dengan cara meningkatkan kelembapan kulit dan mempermudah proses pengelepasan kulit mati. Dalam mengatasi jerawat, asam salisilat bekerja dengan cara meredakan peradangan, bengkak dan merah serta membersihkan pori-pori yang bersumber. Jadi asam salisilat ini bagus untuk kesehatan manusia. Bagusnya itu untuk menghilangkan kulit mati, misalnya kita ada pori-pori yang hitam atau berjerawat, bisa disembuhkan dengan itu, bisa. Tapi jangan kebanyakan, sedikit aja, yang murni-murni aja, kawan. Yang kedua tuh mengembalikan warna rambut. Jadi asam salisilat itu punya manfaat sebagai mengubah warna rambut. Bisa. Yang ketiga tuh mengontrol ketombe. Nah, jadi manfaat dari asam salisilat ini bisa mengontrol ketombe kawan. Jadi tidak perlu pakai sabun ya. Sabun bukan sabun mandi ya, sampo maksudnya. Mungkin di dalam sampo itu ada senyawa asam salisilat juga, jadi mencegah ketombe. Selanjutnya itu bahaya asam salisilat. Bahaya asam salisilat ini akan terserap oleh tanaman dan meningkatkan residu dalam jaringan tanaman. Karena residunya akan ada dalam jaringan, maka asam salisilat tidak akan hilang meskipun sayur dan buah dicuci bersih. Jadi kalau asam salisilat ini terdapat pada buah, menempel dan masuk ke ini residunya tadi, jaringannya, itu tidak bisa dihilangkan kawan. Jadi lebih baik kita nggak usah konsumsi. Yang kedua itu menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan saluran pernapasan. Bahaya juga ya. Bahayanya yaitu bisa iritasi pada mata kalau kita terkena mata. Makanya kalau makan, membersihkan saluran mata, jangan sampai mengenai daerah mata karena sangat berbahaya. Terutama di pernapasan juga nggak boleh. Yang ketiga itu konsumsi asam salisilat dapat mengakibatkan efek pendarahan khusus pada stadium kehamilan yang sudah besar. Jadi ibu hamil itu tidak boleh mengkonsumsi asam salisilat mungkin ya. Soalnya di sini jelaskan sebelum kehamilan, kalau hamil itu tidak boleh mengkonsumsi senyawa salisilat. Yang keempat itu jika salisilat tertelan, lambung akan teriritasi dan karenanya kerusakan serius dapat terjadi pada lapisan perut. Jadi sangat berbahaya sekali kawan. Senyawa asam salisilat jika masuk dalam tubuh, apalagi masuk lambung, itu menyebabkan lapisan perut kita menjadi tipis mungkin ya. Oke, kita next selanjutnya ya kawan. Selanjutnya adalah ambang batas penggunaan asam salisilat dalam makanan. Sini ada ambang batasnya juga ya kawan, jangan terlalu banyak pemakaiannya. Jadi jelaskan bahan tambahan yang dilarang digunakan pada makanan berdasarkan peraturan Menkes RI nomor 722 /Menkes /1X 1988 dan perubahannya nomor 1168 Permenkes per 10/1999 adalah asam borat, boric acid dan senyawanya, asam salisilat dan garamnya, salicilik acid dan its salt, dietil pirokarbonat, dulsin, kalsium klorat, kloramfenikol, minyak nabati yang dibrominasi, nitrofurazon, formalin dan kalium bromat. Jadi kawan-kawan, asam salisilat ini ada bagusnya, ada juga jeleknya. Jadi kalau kita bagus untuk kesehatan, menghilangkan sel kulit mati, tapi ada juga dampak buruknya jika kita terlalu sering memakainya. Ya, contohnya tadi kalau kena mata, jadi mata iritasi,
Jadi kawan-kawan boleh memakai senyawa seperti ini, kandungan yang memiliki kandungan senyawa seperti ini, tapi lebih baiknya jangan terlalu banyak memakai campuran bahan kimia kalau bisa, menjaga tubuh kita. Tubuh kita itu penting, soalnya kesehatan itu lebih mahal dari segalanya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada tutur kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.